Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Z Al-Hadar, NIM A22119004, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi karang. Definisi ekologi karang. Karang atau koral adalah sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu. Terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. Ekosistem ini terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih, serta merupakan ekosistem yang sangat penting dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kemudian jenis-jenis ekologi karang. Yang pertama, berdasarkan kemampuan memproduksi kapur, terdiri dari karang hermatipik, yaitu karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Kemudian karang ahermatipik, tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Jenis ekologi karang yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh, di mana terumbu adalah punggungan laut yang terbentuk oleh batuan kapur atau termasuk karang yang masih hidup di laut dangkal. Kemudian karang adalah hewan klonal yang tersusun atas puluhan atau jutaan individu yang disebut polip. Terumbu karang ialah ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur. Jenis ekologi karang yang ketiga yaitu berdasarkan letak, di mana yang terdiri dari terumbu karang tepi. Jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Kemudian terumbu karang penghalang, menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Terumbu karang ini terletak sekitar 0,5-2 km ke arah laut lepas, dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Kemudian terumbu karang datar. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis, serta membantu pembentukan pulau datar. Selanjutnya, zonasi ekologi karang. Yang pertama ada Windward Reef, merupakan sisi yang menghadap arah datangnya angin. Zona ini diawali oleh lereng terumbu yang menghadap ke arah laut lepas. Yang kedua ada Leeward Reef, merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada Windward Reef dan memiliki bentangan goba atau lagon yang cukup lebar. Kemudian manfaat ekologi karang. Yang pertama, sebagai pelindung ekosistem pantai. Yang kedua, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut. Yang ketiga, sebagai sumber obat-obatan. Yang keempat, sebagai objek wisata. Yang kelima, sebagai daerah penelitian. Yang keenam, mempunyai nilai spiritual. Dan yang ketujuh, sebagai sumber mata pencaharian. Sekian materi ekologi karang yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.